Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kepada kami surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini aku mau membahas tentang wajibnya menjaga waktu dan tidak menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Waktu luang adalah sebuah kenikmatan yang seringkali manusia lalai untuk memanfaatkannya. Tak jarang mereka baru merasa kehilangan kenikmatan itu setelah mereka menyia-nyiakannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nasi sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya yaitu kesehatan dan waktu luang. HR Bukhari. Waktu adalah hal paling berharga dalam kehidupan manusia. Salah satu nikmat dan anugerah yang Allah berikan agar kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Namun, terkadang seringkali manusia memanfaatkannya dengan hal-hal yang tidak benar dan menyimpang dari aturan agama. Kesempatan adalah sesuatu yang muncul karena adanya peluang, dan kesempatan tidak datang secara berulang. Kesempatan itu sendiri sebenarnya sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, entah kita menyadari atau malah terlewati begitu saja. Seringkali saat ini kita akan melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktu dan umurnya. Kebanyakan dari kita mengisinya dengan melakukan perbuatan maksiat, melalaikan kewajiban beribadah, dan tidak memanfaatkan umurnya dengan melakukan hal-hal baik. Pada akhirnya, semua akan kembali ke tempat mereka berasal, yaitu tanah. Yang gemar beribadah dan mengikuti aturan hidup dengan baik akan mendapatkan hasilnya berupa kenikmatan. Sedangkan yang gemar bermaksiat akan menyesali perbuatannya selama ia hidup. Hasan al-Basri mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, akan hilang pula sebagian darinya. Hilyatul Aulia. Ada baiknya untuk kita senantiasa menggunakan waktu sebaik mungkin selama Allah memberi kesempatan hidup. Dalam kesempatan itu, Allah sekaligus memberi peluang bagi hambanya untuk selalu beribadah dan beramal baik sesuai aturan yang ada dan tercantum dalam Al-Quran. Tidak apa, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, serendah apapun di mata manusia lainnya, selama itu bernilai manfaat untuk hidup kita, maka istiqomah dalam menjalankannya. Waktu juga akan membahayakan kita sendiri jika kita tak mampu mengendalikannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang pentingnya menjaga waktu. Aku pernah bersama seorang sufi, aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Pertama, dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya atau memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu. Kemudian, orang sufi tersebut menyebutkan perkataan lain, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal baik, hak, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia atau batil. Al-Jawabul Kafi 109 Darul Kutub Al-Ilmiyah.
Bahaya menyia-nyiakan waktu adalah ketika kita tidak mampu lagi untuk kembali dan memperbaiki kesalahan yang terjadi di hari lalu. Ketika seseorang membuat kesalahan dan baru menyesalinya di kemudian hari, ia akan berpikir untuk kembali ke masa lalu dan berkata, andai waktu bisa diputar kembali, namun keinginan hanyalah keinginan. Manusia tak mampu berkehendak sesuka hati, karena memutar waktu tak semudah membalikkan telapak tangan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memisahkanmu dari dunia dan penduduknya. Al-Faid halaman 44. Ada dua hadis yang menerangkan tentang pentingnya untuk tidak menyia-nyiakan waktu hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki dan menasihatinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya. Mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. HR Nasa'i dan Baihaqi. Salah satu bentuk memanfaatkan waktu luang adalah dengan sholat tahajud, berzikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Sebagaimana Aisyah berkata, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashharu ay ashharu Ramadhana ahyal laila wa ayyaqata ahlahu wa jadda mi'azar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memasuki 10 terakhir, yakni 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, serta bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikatan kainnya. Muttafaqun alaih. Adapun sebab perintah menjaga waktu dan menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, karena di akhirat nanti hal itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi robnya sampai ditanya tentang 5 hal, tentang umurnya dalam hal apa ia habiskan, tentang masa mudanya dalam hal apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa ia infakkan, dan tentang apa yang ia amalkan mengenai ilmunya. HR At-Tirmizi. Maka setiap muslim yang ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat harus bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kenikmatan di akhirat sangatlah mahal harganya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man khaufa adalaja wa man adalaja balaghul manzila ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahil jannah. Barang siapa yang takut, maka hendaklah ia bergegas-gegas, dan barang siapa yang bergegas-gegas, maka ia akan sampai ke tempat tinggal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. HR At-Tirmizi. Hakikatnya, waktu adalah kehidupan. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka ia telah menyia-nyiakan kehidupannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kesia-siaannya. Banyak manusia yang tertipu dalam menggunakan waktunya, sehingga ia mengalami kerugian karena menghabiskannya untuk perkara-perkara tidak bermanfaat, baik untuk manfaat dunia maupun di akhirat. Jika Anda bertanya, apakah akibat yang akan terjadi kalau menyia-nyiakan waktu? Salah satu jawaban yang paling gamblang adalah ayat pertama dan kedua surat Al-Asr.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat ini dengan bersumpah wal ashr, demi masa, untuk membantah anggapan sebagian orang mempersalahkan waktu dalam kegagalan mereka. Tidak ada sesuatu yang dinamai masa sial atau masa mujur, karena yang berpengaruh adalah kebaikan dan keburukan usaha seseorang, dan inilah yang berperan di dalam baik atau buruknya akhir sesuatu pekerjaan, karena masa selalu bersifat netral. Demikian Muhammad Abduh menjelaskan sebab turunnya surat ini. Allah bersumpah dengan asr yang arti harfiahnya adalah memeras sesuatu sehingga ditemukan hal yang paling tersembunyi padanya, untuk menyatakan bahwa demi masa saat manusia mencapai hasil setelah memeras tenaganya, sesungguhnya ia merugi apapun hasil yang dicapainya itu, kecuali jika ia beriman dan beramal soleh, dan seterusnya. Sebagaimana diutarakan pada ayat-ayat selanjutnya, kerugian tersebut baru disadari setelah berlalunya masa yang berkepanjangan, yakni paling tidak akan disadari pada waktu asr, kehidupan menjelang hayat terbenam. Bukankah asr adalah waktu ketika matahari akan terbenam? Itu agaknya yang menjadi sebab sehingga Allah mengkaitkan kerugian manusia dengan kata asr untuk menunjukkan waktu secara umum, sekaligus untuk mengisyaratkan bahwa penyesalan dan kerugian selalu datang kemudian. Sungguhnya manusia benar-benar berada dalam khusr atau kerugian. Kata khusr mempunyai banyak arti, antara lain rugi, sesat, celaka, lemah, dan sebagainya, yang semuanya mengarah kepada makna-makna negatif yang tidak disenangi oleh siapapun. Kata khusr pada ayat di atas berbentuk infinitif atau nakirah karena ia menggunakan tanwin, sehingga dibaca khusr ini. Dan bunyi in itulah yang disebut tanwin. Bentuk infinitif atau bunyi in yang ada pada kata tersebut berarti keragaman dan kebesaran, sehingga kata khusr harus dipahami sebagai kerugian, kesesatan, atau kecelakaan besar. Sedangkan kata fi biasanya diterjemahkan dengan di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan fi biasanya diterjemahkan dengan di dalam bahasa Indonesia. Jika misalnya Anda berkata baju di lemari atau uang di saku, tentunya yang Anda maksudkan adalah bahwa baju berada di dalam lemari dan uang berada di dalam saku. Yang tercerap dalam benak ketika itu adalah bahwa baju telah diliputi lemari, sehingga keseluruhan bagian-bagiannya telah berada di dalam lemari. Demikian juga uang ada di dalam saku, sehingga tidak sedikit pun yang berada di luar. Itulah juga yang dimaksud dengan ayat di atas, manusia berada di dalam kerugian. Kerugian adalah wadah dan manusia berada di dalam wadah tersebut. Keberadaannya dalam wadah itu mengandung arti bahwa manusia berada dalam kerugian total. Tidak ada satu sisi pun dari diri dan usahanya yang luput dari kerugian, dan kerugian itu amat besar lagi beragam-ragam. Mengapa demikian? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu menoleh kembali kepada ayat pertama, demi masa, dan mencari kaitannya dengan ayat kedua, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Masa adalah modal utama manusia. Apabila tidak diisi dengan kegiatan, waktu akan berlalu begitu. Ketika waktu berlalu begitu saja, jangankan keuntungan diperoleh, modal pun telah hilang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bersabda, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan perolehannya lebih banyak di hari esok, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin kembali esok. Jika demikian, waktu harus dimanfaatkan. Apabila tidak diisi, yang bersangkutan sendiri yang akan merugi.
Bahkan jika diisi dengan hal-hal yang negatif, manusia tetap diliputi oleh kerugian. Disinilah terlihat kaitan antara ayat pertama dan kedua. Dari sini pula ditemukan sekian banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperingatkan manusia agar mempergunakan waktu dan mengaturnya sebaik mungkin. Karena sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua nikmat yang sering dan disia-siakan oleh banyak orang, kesehatan dan kesempatan. Diriwayatkan oleh Bukhari melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian surat Al-Asr mengaitkan waktu dan kerja serta sekaligus memberi petunjuk bagaimana seharusnya mengisi waktu. Sungguh tepat Imam Syafi'i mengomentari surat ini. Kalaulah manusia memikirkan kandungan surat ini, sesungguhnya cukuplah surat ini menjadi petunjuk bagi kehidupan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.